Kuatmaruf jujur soal kasus Brigadir J. Putri Chandrawati, ngaku disuruh bohong, Ferdy Sambo syok dan menangis. Bisa kita lihat bahwa kemudian peristiwa yang awalnya diklaim sebagai perbuatan kekerasan seksual itu terjadi di Duren 3, ya. Yang kemudian kan itu sudah dihentikan proses penyidikannya oleh kepolisian, oleh Barreskrim. Itu menunjukkan bahwa PC adalah korban palsu dari kekerasan seksual. Namun sebenarnya sejak awal kami juga sudah mencurigai bahwa ada hal yang ganjil, janggal, tidak lazim dari laporan kekerasan seksual yang disampaikan oleh Ibu PC. Ada sesuatu yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Kalau terkait dengan pro justisia, memang untuk kepentingan peradilan, Pak. Tapi kaitannya untuk kepentingan publik tahu, karena ini sudah menjadi atensi masyarakat, idealnya juga sama-sama dibuka, kan gitulah. Sehingga konsep terang benderang yang diinginkan oleh Kapolri itu menjadi baik. Seolah-olah ada yang masih ditutupi. Kenapa untuk Bu PC kok ditutup kan gitu? Jadi ada perlakuan-perlakuan yang secara hukum itu akan menyulitkan penegakan hukum ke depan. Tidak menjamin bahwa itu pasti jujur gitu. Karena kalau orangnya itu biasanya bohong, ditanya dengan itu yang bolak-balik itu ya tetap ya landai aja, nggak kelihatan bahwa itu bohong atau enggak gitu. Intinya dia bohong atau mengatakan yang lain pada saat ditanya itu. Jadi bukan berarti dia jujur apa enggak gitu ya. Dia apa yang ditanyakan itu berbohong atau tidak. Dengan terduga pelanggar ADG yang mana semula belum selesai dilaksanakan karena salah satu saksinya dalam kondisi yang sakit. Nah, hari ini sidang tersebut bisa dilaksanakan dan saksi atas nama AKBP AR, beliau bisa hadir. Personal yang mungkin terlibat dalam proses rekayasa kasus ini yang sebenarnya tidak tahu sejak awal peristiwanya, ya, tapi karena melakukan unprofessional conduct, ya, kemudian juga harus dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, jadi pemilihan ini menurut saya menjadi penting. Untuk yang pidana tentu kita harus terapkan pada orang-orang yang memang sejak awal dia mengetahui. Kuatmaruf jujur soal kasus Brigadir J. Putri Chandrawati, ngaku disuruh bohong, Ferdy Sambo syok dan menangis. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo, dinilai masih meninggalkan sejumlah misteri. Terlebih, motif Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan belum juga diungkap. Meski demikian, 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J telah menjalani pemeriksaan melalui uji kebohongan atau lie detector. Dari 5 tersangka, 3 diantaranya memberikan keterangan secara jujur. Mereka adalah Barada E alias Barada Richard Eliezer, Bribka RR alias Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, hasil uji dari 2 tersangka lain yakni Ferdy Sambo dan istri Putri Chandrawati belum diungkap polisi. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Lian Jajadi, hasil pemeriksaan ketiga tersangka tidak menunjukkan indikasi penipuan atau no deception indication. Meski demikian, hasil pemeriksaan tersebut tidak diungkap oleh publik dengan alasan demi keadilan atau pro justitia. Putri Chandrawati akhirnya buka suara dan mengungkap fakta baru mengenai kasus pembunuhan Brigadir J. Kepada Komnas HAM, ia mengaku disuruh sang suami untuk berbohong terkait pelecehan di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Menurut Putri Chandrawati, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J itu justru terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Pengakuan istri Ferdy Sambo itu diungkap oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik beberapa waktu lalu. Meski demikian, pengakuan Putri Chandrawati masih terus diuji dengan keterangan dan bukti lain karena terus berubah-ubah. Terbaru, dalam keterangan Putri Chandrawati mengaku bahwa Brigadir J memegang sejumlah bagian sensitifnya seperti payudara, paha, hingga kemaluan. Dilansir dari kanal YouTube, Refli Harun, istri Ferdy Sambo itu diketahui sempat mengubah keterangannya sebanyak 3 kali. Dalam keterangan yang pertama, Putri mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Pada wawancara yang kedua, ia kembali mengubah keterangannya dan mengaku Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar serta melucuti pakaiannya ketika berada di Magelang. Sementara dalam keterangan yang ketiga, Putri Chandrawati mengungkapkan adanya kontak fisik antara dirinya dengan Brigadir J di kamar. Melansir dari portal Nganjuk, Ferdy Sambo sempat syok bahkan menangis saat mendengar pengakuan Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J.
Konon, hal inilah yang membuat mantan Kasat Gasus Merah Putih itu gelap mata dan memerintahkan Bribka RR untuk menghabisi nyawa sang ajudan. Perintah Ferdy Sambo ini disampaikan oleh Bribka RR melalui kuasa hukumnya Erman Umar. Berdasarkan keterangan Bribka RR, telah terjadi pertemuan singkat di rumah pribadi Ferdy Sambo yang berlokasi di Jalan Saguling. Dari sanalah keputusan untuk membunuh Brigadir J muncul. Menurut Bribka RR, Ferdy Sambo sempat menanyainya soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR pun menjawab dirinya tidak mengetahui peristiwa tersebut. Setelah itu, Bribka RR melihat perubahan wajah Ferdy Sambo yang terlihat sangat marah bahkan sampai menangis. Bribka RR mengungkapkan pimpinannya itu marah sambil mengatakan bahwa sang istri telah dilecehkan. Kemudian, Ferdy Sambo kembali menanyakan Bribka RR tentang kesanggupannya untuk menembak Brigadir J. Pasca menyampaikan bahwa Putri Candrawati telah dilecehkan Brigadir J, Bribka RR diminta Ferdy Sambo untuk segera memanggil Baradae. Lalu, kelima tersangka berpindah dari rumah di Jalan Saguling ke rumah dinas Duren 3. Di sanalah Bribka RR diminta Kuatmaruf untuk menghampiri Brigadir J yang tengah berada di taman samping. Setelahnya, Bribka RR, Kuatmaruf, dan Brigadir J langsung menuju ruang tengah rumah dinas tersebut. Di sana sudah ada Ferdy Sambo dan Baradae. Bribka RR mengatakan Baradae lalu menembak ke arah dada Brigadir J menggunakan senjata api miliknya hingga jatuh di dekat tangga. Menurut Eman, Bribka RR sempat berjalan ke arah dapur lantaran mendengar Brigadir Romer memanggil lewat HT, namun saat itu ia tak menemukan siapapun sehingga kemudian kembali ke ruang tengah. Ketika kembali, Bribka RR sudah melihat Ferdy Sambo dalam kondisi terguncang dan menangis. Menanggapi isu pelecehan seksual yang kembali dimunculkan, kuasa hukum Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menduga hal ini memang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu. Komarudin Simanjuntak dimunculkannya kembali isu pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati adalah untuk melindungi Ferdy Sambo dari jerat hukuman maksimal. Ia juga mencurigai Ferdy Sambo telah menyuap sejumlah lembaga untuk kembali memunculkan isu pelecehan seksual tersebut. Karenanya, ia meminta agar lembaga-lembaga yang diduga menerima aliran dana dari mantan Kadif Propam Polri itu segera diperiksa. Bukan tanpa alasan, sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengaku sempat diberi amplop yang diduga berisikan uang oleh seorang ajudan yang ditunjuk Ferdy Sambo, namun amplop tersebut telah ditolak. Bahkan, LPSK diketahui telah melaporkan hal ini kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Sebagai informasi sebelumnya, tim penyidik telah menggantikan laporan Putri Candrawati terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J lantaran tak ditemukannya unsur pidana. Namun, belakangan Komnas HAM dan Komnas Perempuan justru memberikan rekomendasi agar polisi kembali melakukan penyelidikan terhadap laporan istri Ferdy Sambo itu. Karir Tamar Ferdy Sambo terancam hukuman mati karena pasal berlapis di kasus pembunuhan Brigadir J. Taman sudah karir Ferdy Sambo di institusi Polri. Hal ini setelah Polri resmi menolak banding atas pemecatannya dari Polri buntut kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Polri pun mengetuk palu dan memutuskan menolak permohonan banding Ferdy Sambo terkait pemecatannya sebagai polisi. Ferdy Sambo pun dipecat secara tidak hormat dari Korps Bayangkara. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Ferdy Sambo dijerat dengan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338, junto pasal 55, junto 56 KUHP dengan dijeratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Ferdy Sambo pun terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima 12 berkas pembunuhan Brigadir Yosua. Kejagung terus berharap berkas kasus pembunuhan Yosua segera dinyatakan lengkap dan segera disidangkan. Hingga kini publik masih menunggu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini bisa segera dipersidangkan agar kasus pembunuhan yang menyedot banyak pihak dari masyarakat ini bisa segera dibuktikan di persidangan.